Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talkshow yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, ANC atau antenatal care ini penting sekali dalam masa kehamilan karena bisa dilihat di sini bagaimana perkembangan ibu hamil, perkembangan janin dan bisa menjaga kesehatan ibu selama masa kehamilan. Ini akan jadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas nih fun fact seputar olahraga apa yang tepat saat menstruasi. Oke, yang pertama adalah jalan kaki. Ini adalah olahraga paling sederhana, paling murah dan mudah juga ya kita lakukan. Jalan kaki nggak usah jauh-jauh dulu deh, bisa kita lakukan mungkin beberapa kilometer dengan waktu tempuhnya 30 menit saja dalam setiap harinya. Kalau ada rasa nyeri di perut mungkin bisa istirahat sebentar, tapi jalan kaki otomatis akan membuat ada gerakan tubuh, apalagi kan di bagian pinggul, panggul ini kadang-kadang kram begitu ya. Nah, jalan kaki bisa jadi solusi nih untuk meringankan atau meredakan rasa tidak nyaman di situ. Oke, selanjutnya adalah jogging. Nah, ini sama juga sih sebenarnya ya. Jogging juga seru juga, apalagi kalau dilakukan bareng-bareng gitu ya sama teman-teman. Bisa sore-sore sambil lihat pemandangan. Seru banget jogging sama-sama tuh akan rasanya bikin mood kita oke. Asal abis jogging jangan sampai jajan. Ini banyak sekali nih kadang-kadang bikin kita jadi tambah bobotnya naik gitu ya. Oke, selanjutnya adalah yoga. Nah, yoga ini banyak sekali latihan pernafasan di dalamnya. Ini membuat kita lebih rileks juga. Apalagi kadang-kadang saat PMS atau lagi menstruasi itu mood kita nggak baik ya. Ini bisa membantu kita lebih calm down. Tapi sejauh mana yoga berdampak baik untuk seseorang saat menstruasi? Nah, ini nanti kita akan bahas juga bersama pakarnya ya. Oke, selanjutnya adalah aerobik. Nah, ini kadang-kadang berpikir, aduh lagi nggak enak gitu aerobik, bisa nggak ya? Ternyata aerobik dengan musik apalagi ini bisa membangun mood kita. Yang tadinya lemes, yang tadinya mager saat haid, ini bisa membantu kita untuk lebih bergairah, untuk lebih bersemangat. Apalagi mungkin setelah aerobik rasanya badan lebih segar, lebih bugar. Kita akan bahas lagi nanti bersama pakarnya. Selanjutnya adalah pilates. Nah, pilates ini sebenarnya kan melatih otot-otot kecil ya. Ini juga bagus sekali, apalagi selama menstruasi kadang kita tuh punya nafsu makan yang berlebihan. Nah, dengan pilates ini juga bisa membantu kita untuk menjaga berat badan agar tetap ideal. Tapi sejauh mana ini benar nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas nih beberapa fun fact seputar olahraga ringan yang bisa kita lakukan selama masa menstruasi. Nah, sekarang kita akan bahas nih bersama pakarnya. Sudah terhubung via sambungan Zoom bersama kami Dr. Michael Trianto, SPKO, Spesialis Kedokteran Olahraga. Langsung kita sapa. Halo Dr. Michael, apa kabar? Kabar saya baik saja, terima kasih Mbak Dika. Pagi para pemirsa DAI TV. Oke, selamat pagi nih, salam olahraga nih. Kita siap-siap dapat tips dari Dr. Michael. Dok, kita bicara tentang bagaimana ya olahraga yang ringan yang tepat dilakukan oleh orang selama masa menstruasi. Yang pertama nih dok, jalan kaki. Nah, jalan kaki kadang-kadang tuh kan males ya dok ya, apalagi kita mungkin menggunakan pembalut, terlalu banyak gerakan di bagian bawah tuh kadang-kadang membuat kita kurang nyaman. Jalan kaki yang enak, yang nyaman dengan kecepatan seperti apa dan pola seperti apa yang bisa dilakukan oleh orang yang sedang menstruasi? Baik, sebelum kita masuk kepada fun fact tadi ya, jadi coba kita pahami dulu pada saat menstruasi, mengapa tubuh menjadi sepertinya malas seperti Mbak Dika katakan tadi. Betul. Ya, yang pertama adalah karena adanya perubahan pada tubuh tadi akibat perubahan hormonal, ya, sehingga cairan lebih diretensi dalam tubuh, dan ini saya rasa nanti Dr. Alan akan membahas lebih jauh gitu ya. Dan hal ini membuat tubuh menjadi body image-nya berubah. Saya kok rasa lebih gemuk, saya rasa kok ini lebih besar, kok saya tidak nyaman. Ya. Langsung kerasa nih dok. Di satu sisi mungkin akan membuat lebih termotivasi untuk berolahraga. Ya. Tapi di sisi lain, ya,
hal tersebut dapat membuat jadi cedera. Mengapa? Karena sendi-sendi yang mengalami perubahan tadi, ya, karena penimbunan cairan yang terjadi di sana akan membuat gerakan-gerakan menjadi tidak normal, tidak biasa. Karena itu kita harus melakukannya dengan olahraga yang bersifat ringan, gitu ya, sesuai dengan topik hari ini pada saat menstruasi. Nah, sekarang tentang jalan kaki. Jalan kaki itu adalah suatu aktivitas fisik yang bila mana dilakukan dengan terprogram dengan baik, ya, dengan frekuensi berapa lama, ya, dan berapa kali seminggu ataupun durasi berapa lama, akan berdampak baik secara kardio respirasi, jantung, paru-paru akan lebih baik, ya, dan ini kita butuhkan untuk menjadikan tubuh kita tetap sehat. Ya. Namun masalahnya adalah tidak boleh terlalu lama, ya, karena kan membuat jadi lelah. Otot-otot tadi jadi malah mudah cedera, ya, meskipun cuma jalan. Dengan demikian, yang harus diperhatikan adalah programnya pada saat melakukan jalan tadi, dan waktunya 30 menit sudah cukup sehingga memenuhi permintaan atau anjuran dari WHO 150 menit per minggu untuk melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Kira-kira begitu, Mbak Dika. Oke, 30 menit cukup. Karena memang kondisinya sedang tidak terlalu fit, tidak dalam 100% performa begitu ya dok. Justru kalau terlalu lama, terlalu berat nanti malah bisa cedera. Nah, yang selanjutnya adalah jogging. Ini mungkin sama sebenarnya ya dok. Tapi apakah kalau kita bicara tentang jogging sendiri, ini kan kita jadi melihat banyak yang kita lihat ya, ada pemandangan gitu ya dok. Ini bisa menaikkan mood kita juga nggak sih? Selain memang kita akan membantu juga membakar kalori atau membuat badan kita lebih bergerak. Ya, tentu saja ya. Jadi setiap olahraga itu tentu terkait dengan moodnya kita. Yeah. Kalau mood kita sedang tidak nyaman, pasti olahraganya juga dilakukannya tidak baik. Ya. Betul. Nah, berbeda dengan jalan, maka jogging adalah sesuatu bentuk olahraga yang ditujukan bagi orang yang sudah terbiasa olahraga. Bagi yang tidak pernah melakukan olahraga, jalan itu sudah cukup. Namun bila mana yang sudah terbiasa berolahraga, saya biasa lari, oke, turunkan sedikit menjadi jogging. Ya. Namun tetap jangan paksakan diri karena pada saat itu tubuh kita sedang tidak nyaman, ya, sehingga akan membuat kita mudah cedera dan juga kelelahan yang berlebihan, dehidrasi itu akan membuat keseimbangan kita juga lebih mudah terganggu. Kira-kira begitu, Mbak Dika. Oke, nah dok, ini sebelum kita beralih ke fun fact lainnya, kalau kita bicara tentang dehidrasi, apakah memang orang saat menstruasi akan mudah lebih cepat juga nih kehilangan ion tubuhnya atau lebih mudah dehidrasi, atau memang kan katanya kalau lagi olahraga elektrolitnya juga terpakai banyak. Perlu tidak sih kita concern juga untuk punya mungkin bawa minum yang lebih, yang prepare juga gitu, yang proper agar tidak sampai ada kondisi-kondisi semacam tadi gitu, lemas karena dehidrasi atau kurang cairan? Ya, tentunya lemas, dehidrasi itu terjadi hanya bila mana dilakukan olahraga yang berlebihan. Nah, dari awal kita sudah bicara, pada saat menstruasi kita harus melakukan olahraga ringan untuk mencegah hal-hal tadi. Namun tidak ada salahnya untuk menyediakan minum tertentu. Katakanlah bagi yang tidak pernah berolahraga, latihannya itu kurang daripada 1 jam, intensitasnya ringan, itu cukup membawa air putih. Namun bila mana yang melakukan olahraganya relatif lebih berat, ya, ataupun lebih panjang daripada 1 jam, atau 45 menit dengan intensitas yang lebih berat lagi, maka kita membutuhkan sports drink yang mengandung elektrolit sehingga dapat mengantisipasi kehilangan elektrolit yang terjadi pada saat berolahraga. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, siap. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan juga. Tergantung juga kita harus kenal diri kita juga ya dok ya. Kira-kira kapasitas badan kita tuh seperti apa. Oke, selanjutnya adalah yoga. Nah, sejauh mana nih yoga bisa membantu wanita yang sedang menstruasi untuk bisa paling tidak membuat badannya terasa lebih bugar? Ya. Salah satu gejala pada saat premenstrual syndrome atau PMS adalah
kekakuan pada otot-otot ya, yang disebabkan karena retensi dari cairan tubuh akibat perubahan hormonal tadi. Nah, dengan melakukan yoga, selain menenangkan pikiran kita, selain menenangkan mood kita tadi, seperti yang Mbak Dika sudah katakan sebelumnya, maka yoga akan membantu kita untuk peregangan. Otot-otot yang kaku akan kita regang. Namun kembali lagi batasi ya, jangan sampai katakanlah melakukan headstand untuk waktu yang panjang ya, sehingga terjadi gangguan lagi ya, misalnya jadi tiba-tiba pada saat turun dari headstand itu tiba-tiba menjadi gelap, pusing dan sebagainya. Nah, ini harus kita cegah. Kira-kira gitu. Jadi memang ini membantu kita untuk lebih tenang, tapi harus diperhatikan juga gerakan-gerakannya jangan sampai berlebihan yang justru membuat kita bisa pusing, gelap, gampang sekali pening apalagi kalau saat menstruasi ya. Oke, yang selanjutnya adalah aerobik. Nah, gimana nih Dok dengan aerobik? Aerobik kan biasanya dilakukan dengan waktunya tertentu gitu ya, dengan gerakan yang intens juga. Aerobik yang tepat saat menstruasi itu seperti apa? Baik, banyak kalangan yang merasa khawatir bila mana sedang menstruasi itu melakukan aerobik ya. Mengapa? Karena dikhawatirkan nantinya dapat terjadi endometriosis ya, yaitu gangguan kesehatan pada daerah kandungan ya. Karena ya di rahimnya karena adanya jaringan yang berada di luar daripada rahim tadi ya, akibat dari aktivitas yang terlalu berat ya, melompat-lompat dan sebagainya ya. Pada kenyataannya atlet-atlet saya yang levelnya internasional tadi ya, berlatih yang para wanita tadi ya, jarang sekali saya dengar ataupun ada pemeriksaan yang saya lakukan untuk endometriosis. Karena itu jangan terlalu khawatir berlebihan. Namun tidak berarti kita abaikan. Ya. Dengan demikian aerobik tetap boleh dilakukan, namun yang low impact pada saat menstruasi. Ya. Dan hal yang lain adalah dengan aerobik kita tuh bukan sendiri gitu ya, bukan aerobik dari video, dari TV gitu ya, tapi kita tuh bersama-sama. Dengan demikian ada hal lain yaitu mampu bersosialisasi. Karena kalau dari tadi jalan, jogging, yoga, semua sendiri. Nah, di sini kita dapat bersosialisasi sehingga masalah psikologis, bisa curhat, bisa cerita dan sebagainya, itu pun menjadi sesuatu yang baik untuk kesehatan kita pada saat menstruasi. Kira-kira gitu. Oke, jadi tidak perlu terlalu khawatir, tapi juga jangan abai. Ini perlu diperhatikan. Oke, yang terakhir nih Dok adalah Pilates. Bagaimana Pilates bisa membantu agar perempuan yang sedang menstruasi tetap bugar? Ya, di satu sisi Pilates itu kita melihat melatih otot-otot, lebih konotasinya pada targetnya pada otot. Sedangkan yoga itu pada saat peregangan. Betul. Nah, tadi saya singgung bahwa pada saat menstruasi body image kita berubah, kita merasa lebih lebar, kita merasa lebih kencang, lebih besar pada bagian tertentu. Dan ini akan memotivasi. Kalau gitu saya mau turunkan berat badan saya nggak mau gemuk seperti ini, saya tidak mau lebar seperti ini. Ya, nah disinilah perannya dari Pilates untuk melatih otot-otot tadi untuk menjadi lebih kencang. Motivasi itu harus dilanjuti, jangan nanti ya itu nggak pernah terjadi ya. Nah, yang terbaik adalah pada saat kita melatih katakanlah otot-otot perut ya, ataupun otot-otot core kita akan mempunyai otot yang lebih kencang, otot yang lebih kuat sehingga menunjang pekerjaan kita. Dan di sisi lain, kalau tadi kita membahas tentang obesitas, makanan dan sebagainya, ini akan membuat lebih cepat penuh, lebih cepat perut itu terasa penuh. Kenapa? Karena ototnya itu menjadi kerangka daripada yang melindungi usus, melindungi lambung kita itu menjadi lebih cepat teregang. Sehingga merasakan ini penuh, bukan kenyang ya, bukan kenyang. Merasakan lebih cepat penuh. Nah, disinilah pentingnya melakukan olahraga yang melatih otot-otot diantaranya Pilates. Wow, gitu,
Wow, saya langsung bersemangat nih, termotivasi kayaknya habis siaran saya mau langsung pilates biar badannya nggak melar ya kan, biar lebih sehat, perut saya punya kerangka biar terasa lebih cepat penuh ya. Oke Dok, terima kasih banyak telah berbincang bersama kami, memberikan informasi, apalagi ini berguna banget untuk teman-teman kita ya, para ibu ataupun para perempuan di sana yang sedang mengalami PMS. Dok, terima kasih, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa. Terima kasih. Baik pemirsa, nanti kita lanjut lagi dengan topik kita hari ini, tapi kita harus break dulu, jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini kita akan bahas tentang antenatal care pada ibu hamil. Nah pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, telah hadir bersama saya di studio Dr. Alan Goni, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Suci Hospital. Langsung kita sapa Dr. Alan, apa kabar? Halo, kabar baik. Selamat pagi. Pagi, hari ini kita bicara tentang antenatal care. Mungkin banyak yang masih bertanya ya, atau mungkin masih awam nih dengan istilah ini. Mungkin bisa dijelaskan Dok, apa sih antenatal care ini? Oke, kalau antenatal care, antenatal care itu sebenarnya adalah asuhan atau pelayanan kesehatan untuk ibu hamil ya. Jadi adalah pelayanan kesehatan yang tujuannya adalah untuk memastikan kesehatan si ibu hamil selama kehamilan, sehingga anaknya itu dapat lahir dengan baik. Baik, nah kalau kita bicara tentang ini, apakah sebenarnya ini yang sering kita jalani ya, ibu hamil gitu ya, mungkin kontrol tiap bulan? Setuju. Apakah bentuknya seperti itu? Sebenarnya seperti itu. Ya. Jadi asuhan antenatal ya, atau mungkin kadang disebut juga sebagai prenatal care. Prenatal care yaitu adalah layanan selama kehamilan atau sebelum melahirkan ya. Itu layanan itu dilakukan secara komprehensif, bukan hanya terbatas oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan, tapi juga dilakukan misalnya oleh bidan, ya, oleh dokter umum, atau oleh tenaga kesehatan yang lainnya. Dan tidak terbatas hanya di rumah sakit, tetapi juga di fasilitas kesehatan tingkat pertama, misalnya di puskesmas ya, atau di klinik. Gitu. Nah biasanya apa saja sih tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan selama masa prenatal atau antenatal care ini? Oke, jadi memang tujuan dilakukan antenatal care adalah sebenarnya goalnya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Yang seperti kita tahu, angka kematian ibu dan bayi di Indonesia tuh masih cukup tinggi ya. Jadi angka kematiannya kalau berdasarkan survei tahun 2012 itu 359 per 100.000 kelahiran ya. Itu angka yang tinggi sekali. Dan kalau kita lihat datanya, sebenarnya adalah penyebab utamanya kematian ibu adalah karena penyakit darah tinggi atau hipertensi. Yang proporsi kedua, penyebab kematian terbesar adalah karena kondisi kejadian perdarahan pada saat setelah melahirkan. Jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk preventif, untuk mencegah, untuk menghindari dan untuk promotif, yaitu untuk mengedukasi agar hal-hal yang dapat dihindari itu bisa kita cegah. Nah, tindakan-tindakan atau tahapan yang tadi antisipatif, menghindari dari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Apa saja sih Dok pemeriksaannya biasanya yang dilakukan untuk ibu hamil? Oke, jadi pemeriksaan pada ibu hamil itu mencakup banyak hal ya. Mencakup banyak hal. Yang pertama adalah tentu pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil itu misalnya yaitu tinggi badan, berat badan ya, lingkar lengan atas kita juga periksa ya, pertambahan berat badan ya pada kehamilan. Lalu kita lihat juga pemeriksaan lab pada ibu hamil, pemeriksaan lab. Lalu kita lihat juga apakah ibu hamil itu sudah mendapatkan imunisasi misalnya untuk tetanus ya. Dan jangan lupa yaitu pemeriksaan penunjang lainnya yaitu ultrasonografi atau USG. Nah ini penting nih, kadang-kadang kita kan berpikir bahwa memang ya harus USG gitu. Kalau kita kontrol ke dokter ya harus USG, tapi sebenarnya USG sendiri masih banyak nih yang belum sadar betul
fungsinya apa sih? Selain mau nengok si baby gitu kan ya. Apa saja dok yang sebenarnya bisa, manfaat yang bisa kita tahu atau deteksi dini yang bisa dilakukan dengan USG? Jadi memang ada banyak sekali kondisi ya yang dapat kita ketahui lebih awal ya, atau dapat kita cegah atau deteksi dini sebelum misalnya penyakit itu berkembang lebih jauh ya. USG selama kehamilan itu sebaiknya dilakukan paling sedikit 4 kali. 4 kali itu yaitu pada trimester atau 3 bulan pertama 1 kali, trimester kedua itu 1 kali, lalu trimester ketiga itu 2 kali. USG aman dilakukan dan sebaiknya memang dilakukan setiap bulan. Ya. Karena yang kita pakai hanya gelombang suara, jadi nggak usah khawatir bahwa nanti akan berdampak buruk atau menyebabkan radiasi pada si bayi. Pada saat awal kehamilan, sebenarnya kita harus cepat melakukan USG. Tujuannya adalah pertama kita lihat apakah hamilnya itu memang di dalam kandungan atau tidak. Lalu kita lihat pada saat awal kehamilan itu bentuk kantong kehamilannya baik atau tidak. Sudah terdeteksi adanya janin, lalu detak jantung janin atau tidak, ya. Dan dari awal kehamilan itu kita bisa melakukan estimasi atau usia kehamilan yang pada akhirnya akan memperkirakan tanggal lahirnya kapan. Begitu. Baik, jadi memang dari USG banyak sekali ya, apalagi ini memang sebenarnya aman sekali untuk dilakukan setiap bulan, jadi tidak perlu khawatir. Dan kita di awal kehamilan ini juga masa yang penting ya dok ya, karena kan kadang-kadang kita merasa, saya hamil tapi posisinya di mana ya kan, mungkinkah dia ada placenta previa nantinya, seperti itu, ini juga harus diperhatikan. Jadi memang penting untuk bisa paling tidak ada tindakan antisipatif. Nah kalau kita bicara ada kelainan-kelainan janin yang bisa dideteksi dengan USG sendiri tuh dari usia berapa sih dok, dan kelainan apa saja yang bisa terdeteksi? Banyak kelainan yang bisa terdeteksi ya. Misalnya pada awal kehamilan kita mungkin bisa lihat misalnya apakah kehamilannya dia akan berkembang dengan baik atau tidak. Bisa berkembang dengan baik atau tidak. Atau misalnya terjadi suatu kehamilan kosong ya, atau kegagalan kehamilan ya, janin tidak berkembang ya, ataupun terjadi keguguran ya. Lalu pada awal kehamilan di 3 bulan pertama, pada usia misalnya 10 sampai 12 minggu, kita bisa melakukan pengukuran yang kita bilang nuchal translucency. Itu tujuannya adalah untuk screening trisomi. Yang misalnya kita tahu untuk penyakit Down syndrome. Itu kita lakukan biasanya dengan USG usia 11 minggu sampai 13 minggu. Lalu nanti pada usia trimester kedua sekitar 24 sampai 28 minggu kita lakukan screening atau USG menyeluruh dari kepala ke ujung kaki. Biasanya kita juga lakukan untuk deteksi adanya misalnya kelainan jantung. Jadi memang USG itu ada banyak sekali manfaatnya. Selain pada janin, kita juga bisa lihat misalnya ada kondisi gangguan pada ari-ari atau plasentanya, gangguan pada tali pusat atau air ketubannya, jadi sangat-sangat banyak manfaatnya. Juga kita bisa deteksi misalnya apakah si ibu ini ada kecenderungan atau resiko terjadinya penyakit hipertensi pada kehamilan. Kita bisa melakukan pengukuran pada aliran darah di rahim dan bayi itu. Jadi memang banyak sekali ya, memang kalau bisa dilakukan setiap bulan akan lebih baik. Tapi paling tidak 4 kali minimal selama masa kehamilan dengan fase yang memang sudah ditentukan sesuai standarnya ya. Nah dok, kalau bicara tadi kan si ibu juga bukan hanya kadang-kadang nih orang saat hamil yang dipikirkan kesehatan janin saja. Padahal sebenarnya si ibu yang 9 bulan ini menopang rahimnya dengan air ketuban dan babynya ini juga perlu kondisi yang sehat gitu ya. Nah banyak pemeriksaan penunjang seperti hepatitis juga ya, dan pemeriksaan darah lainnya. Sebenarnya apa saja yang jadi pemeriksaan penunjang agar tidak terjadi mungkin kondisi yang tidak nyaman juga pada ibu, apalagi ada eklamsia nantinya ya dok ya. Jadi memang pada ibu hamil ya, aku setuju sekali ya. Selain kita memperhatikan janin, tentu yang utama adalah ibunya sendiri. Dan itu dicapai dengan bukan hanya sehat secara fisik tapi mental. Jadi ketika kita bicara tentang 2 aspek itu, berarti kita bicara tentang memastikan asupan nutrisi ke ibu baik dan tercukupi ya. Lalu yang kedua, apakah si ibu dapat beristirahat dengan cukup, dan jangan lupakan juga aspek aktivitas fisik atau olahraga. Karena ini sering terlupakan dan
masih banyak mitos yang menyebutkan bahwa oh kalau kamu lagi hamil harus banyak istirahat. Nah, itu dia ya. Iya. Padahal Akhirnya, sebenarnya adalah aktivitas fisiknya harus lebih aktif. lebih aktif lebih lagi. baik. Ini memudahkan juga dalam proses kelahiran nanti ya, Setuju. sebenarnya kalau dia sudah aktif dari awal. Nah, Dok, tadi kan dokter sendiri bilang bahwa nutrisi ibu hamil tuh harus terjaga, tercukupi. Tapi ini kadang-kadang susah payah nih di trimester awal khususnya gitu. Apalagi waktu itu saya sampai 7 bulan loh, Dok. Oke. Mual, muntah, dan kadang-kadang akhirnya tadi balik lagi mentalnya jadi lumayan kena Jadi down tes juga juga karena merasa aduh saya nggak bisa kasih nutrisi yang baik nih buat bayi saya ngerasa gagal nih karena kenapa sih saya harus muntah kayak gitu. Nah, bagaimana nih ibu yang memang punya gejala mual dan muntah berlebihan selama masa kehamilan agar nutrisinya tetap terjaga, Dok? Nutrisi tetap tercukupi ya. Jadi memang ketika kita bicara nutrisi, berarti kita bicara dua aspek juga, makronutrien dan mikronutrien. Ya, Makronutrien adalah nutrisi yang dicapai dari makanan sehari-hari ya. betul. Dan nutrisinya itu harus seimbang, karbohidrat, protein, dan lemak ya. Mikronutrien itu sumbernya dari makanan juga dan dari suplemen yang kita makan ya, dari multivitamin dan mineral itu. Kalau kita bicara tentang tumbuh kembang bayi, kita biasanya lihat juga tentang pertambahan berat badan si ibu hamil. Kita bagi menjadi 3 trimester. Ya, Memang pada trimester pertama itu memang lagi berat-beratnya. betul. Karena sering terjadi morning sickness ya, meskipun mual muntahnya itu nggak terjadi hanya pagi hari, Betul. tapi bisa sepanjang hari. Sepanjang hari. Dan morning sickness itu biasanya memang paling berat di 4 bulan pertama. 4 bulan pertama. Tapi nggak usah khawatir karena si baby itu akan punya kemampuan adaptasi sama Oke. sama kondisi ibu ya. Biasanya pertambahan berat badan pada trimester 1 ibu mungkin nambah hanya sekitar 1 kilo. Ya. Nanti pada saat trimester kedua, dengan catatan indeks massa tubuh si ibu normal ya, biasanya trimester kedua pertambahan paling pesat, mungkin bisa sekitar 5 kilo ya, dan di trimester ketiga sekitar 5 kiloan. Jadi memang pertambahan berat badan ideal yang total pada ibu selama kehamilan adalah 11,5 sampai kurang lebih 15 kilo. Nah, ini kadang-kadang bisa jadi kebablasan. Ada yang naik 20 kilo gitu ya, 25 kilo. Nah, gimana nih, Dok, dengan kondisi ibu yang pertambahan berat badannya baik yang kurang maupun yang berlebihan? Apakah memang seorang ibu hamil boleh diet, Dok? Nah, ini penting nih. Oke, kalau kita bicara tentang diet, sebenarnya bukan diet jadinya nggak makan, Ya. jadi berat badannya turun, enggak ya. Tapi kita memilah mana asupan nutrisi yang paling baik untuk si ibu hamil. Kita harus bedakan juga, kalau memang ibu hamil ini di awalnya dia berat badannya sudah berlebih, dalam arti overweight atau obesitas, berarti pertambahan berat badan selama kehamilannya nggak boleh sebanyak yang berat badannya normal. Nah, Kalau dia overweight atau obesitas, biasanya patokannya mungkin hanya sekitar 7 sampai 10 kilo. oke. Kalau berat badannya normal, selama kehamilan 11 sampai 15 kilo boleh. Dan kalau misalnya berat badan kurang, berarti pertambahan berat badan harus lebih banyak lagi. Baik, jadi memang itu yang bukannya diet dikurangi makan, karena kan baby perlu nutrisi, tapi dipilah makanan, mungkin makanan-makanan yang gulanya tinggi gitu ya, Dok ya. Setuju. Ini mungkin dihindari, jangan sampai terlalu banyak, akhirnya bobotnya wah udah kebablasan nih, tiba-tiba sudah lebih dari 12 kilo ke atas, bahkan ya udah 15 kilo. Oke, nanti kita lanjut lagi, Dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan mungkin pemirsa di rumah punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa lo menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @ifamily. Oke, kita lanjut lagi bersama Dr. Alan. Dok, kita lanjut ya, Dok ya. Nah, kalau bicara tentang ibu hamil tadi kan sebenarnya memang nutrisi yang baik juga memang secara alami dimakan sendiri juga gitu ya. Tapi ini tidak terlepas juga ini dengan biasanya kan yang identik dengan ibu hamil adalah vitamin-vitaminnya nih yang lumayan banyak deretannya. Kadang-kadang ibu hamil bingung juga nih. Saya kok minum ini tambah mual. Mungkin kan yang paling banyak juga asam folat harus terus ya, Dok ya. Kadang-kadang tambah mual minum ini. Bisa tidak seorang ibu hamil tumbuh bayinya sehat gitu ya tanpa vitamin? Oke. Sebenarnya kalau dibilang bisa ya, bisa Bisa ya. saja ya. Bisa saja. Karena kan tentu vitamin dan mineral itu sebenarnya semua sumbernya dari makanan sehari-hari ya.
Tapi mungkin tips umumnya adalah pada perempuan hamil itu harus memperbanyak makan buah dan sayur. Nah, Jadi bahan-bahan alami itu yang warna-warni itu yang paling bagus. Paling bagus justru ya? Paling bagus yang warna-warni ya. Oke. Tapi pastikan bahwa ketika makan buah dan sayur harus dicuci Nah, bersih dengan itu air penting. matang ya. Kalau memang kita misalnya nggak yakin ya kulit buahnya nggak bersih, ya udah dikupas dulu dikupas ya. Dan yang kedua sumber makanan yang paling baik ya protein. Protein nggak selalu hanya dari hewani ya, dari bahan nabati juga Betul, bisa banyak ya. sekali justru ya. Dari kedelai, dari kacang-kacangan. Lalu karbohidrat biasanya kita jangan terlalu banyak. Nah, Karbohidrat jangan terlalu banyak karena memang biasanya kita kurangi porsinya mungkin setengah atau sepertiganya. oke. Lemak tetap kita butuh ya. Dan yang penting adalah kita kurangi gula sih, asupan gula ya. Gula kadang kita nggak sadar itu misalnya dari minuman manis ya. Panas-panas sukanya teh botol. Betul. Teh botol atau sirup Iya. ya, atau minuman-minuman gula itu sebaiknya dikurangi ya. Nah, apalagi yang sering mual gitu ya, minum air putih rasanya aduh nggak ada nih, nggak bisa, harus Nggak manis bisa ya. kayaknya. Itu Yang bisa-bisa manis ya. tinggi sekali gulanya ya. Jadi makanan yang paling sehat adalah makanan yang berwarna, yang alami, bukan yang warnanya putih ya ibu-ibu ya. Yang putih itu nasi jangan sampai terlalu kebanyakan, justru itu harus dikurangi. Nah, kalau bicara tentang gula yang tinggi, ini apakah memang ada potensi yang tinggi juga seorang ibu akhirnya punya istilahnya punya kemungkinan akhirnya punya diabetes? Setuju. Bisa itu ya. Karena memang kita kenal istilahnya penyakit kencing manis dalam kehamilan ya, atau diabetes gestasional ya, itu tentu yang salah satu yang mau kita hindari ya. Jadi harus hati-hati dengan asupan kalori selama kehamilan. Karena apa? Karena ibu yang dengan penyakit kencing manis dalam kehamilan, tentu bayinya akan banyak efek negatifnya. Misalnya bayinya nanti tumbuhnya jadi lebih besar, tapi bukan besar yang sehat ya. Besarnya itu karena asupan gulanya atau glukosanya terlalu tinggi selama kehamilan ya. Dan ada banyak kondisi-kondisi lain yang memicu komplikasi lainnya. Karena kalau kita bicara tentang penyakit kencing manis dalam kehamilan, diabetes gestasional adalah kondisi inflamasi atau peradangan di dalam tubuh dan bisa memicu ke kondisi-kondisi lain, misalnya hipertensi dalam kehamilan, preeklamsi. Jadi ada banyak sekali pengaruh negatifnya. Nah, ini dia nih, kalau bicara tentang diabetes atau kencing manis selama masa kehamilan, kita sebagai orang awam kan nggak tahu gejalanya apa. Kadang-kadang ya karena lagi hamil ada rasa-rasa nggak nyaman di badan, ya wajar lah lagi hamil gitu kan. Nah, ada nggak sih gejala khas dari ibu yang memang sudah merasakan atau punya terkena tadi kencing manis selama kehamilan? Kalau gejala khusus nggak ada. Kebanyakan nggak bergejala. Justru tidak bergejala. Justru nggak Wow, bergejala. bahaya banget ya, Dok. Dan memang lebih banyak pada perempuan dengan berat badan yang berlebih atau obesitas ya. Kita ya harus periksa lab. Kita harus periksa lab, kita lakukan pemeriksaan kadar gula darah, dan biasanya kita juga lihat secara pemeriksaan penunjang USG, kita lihat tumbuh kembang bayinya, loh kok dia agak lebih besar dari seharusnya. Dari usia kandungan ya. Karena kan USG kita lakukan idealnya itu setiap bulan, lalu kita sesuaikan di grafik tumbuh kembangnya bagaimana, begitu. Kalau memang bayinya dia lebih besar, ya kita ada kecurigaan dengan ditunjang oleh hasil kadar gula darah ibunya, apakah memang ini ada penyakit kencing manis dalam kehamilan, begitu. Baik, nah apakah pemeriksaan untuk ibu hamil tentang diabetes dan juga kencing manis ini hanya dilakukan ketika sudah ada tanda-tanda seperti tadi ada bayi yang lebih besar daripada usia kandungan, atau mungkin sudah ada kondisi-kondisi yang tidak nyaman pada ibu hamilnya, atau sebenarnya bisa ada tindakan-tindakan antisipatif yang bisa dilakukan untuk pencegahan? Apakah ada ini kapan periodenya? Dari awal sebaiknya sudah dilakukan. Oh, dari awal. Karena memang asuhan antenatal itu kita juga meliputi yang seperti tadi aku sampaikan, meliputi edukasi ke ibu dan keluarga tentang bagaimana tumbuh kembang janin yang sehat ya, bagaimana nutrisi dalam kehamilan. Jadi biasanya pada saat kalau kita bicara tentang lab atau parameter, kita lakukan pemeriksaan lab itu pada saat awal kehamilan, yaitu biasa kita lakukan pemeriksaan darah rutin, kita sudah periksa gula darah. Juga penanda infeksi kita periksa. Biasanya kita periksa tuh nggak usah banyak-banyak. Kalau penanda infeksi itu hanya 3. Apa aja tuh? HIV, hepatitis B, dan sifilis. Oke. Lalu biasanya kita ulang lagi, kita evaluasi pada usia 7 bulan. 7
7 bulan yang kita periksa hanya darah rutin, kadar gula darah, dan juga pemeriksaan urin rutin. Kenapa urin rutin itu diperiksa? Nanti ada kaitannya juga dengan kondisi yang preeklamsi. Begitu. Jadi memang sebenarnya bukan nunggu gejala, tindakan-tindakan si antenatal itu sebenarnya untuk mencegah hal-hal semacam ini gitu ya dok ya. Nah dok, kalau bicara tentang tadi akhirnya wah ternyata saya punya kondisi kencing manis atau diabetes selama masa kehamilan. Nah yang paling ditakuti oleh ibu hamil kan sebenarnya minum obat. Kan katanya takut nih bayinya nanti kalau minum obat gimana, berarti bayi saya juga makan dong obatnya gitu kan, istilahnya awamnya seperti itu. Bagaimana dengan kondisi ibu hamil yang memang kondisinya harus minum obat, sebenarnya aman atau enggak? Aman ya. Jadi kalau memang pada pasien dengan penderita kencing manis dalam kehamilan, obat yang disarankan adalah insulin. Menyuntikkan insulin pada ibu hamil ya. Tapi ya itu obat-obat yang diberikan selama kehamilan tentu kan kita ada kategorinya ya, apakah aman atau tidak pada bayi. Tentu kita sudah memilah mana sih yang aman untuk si baby selama dia di dalam janin gitu. Nah dok, ada nggak sih penanganan khusus antenatal care ini sendiri untuk ibu-ibu yang memang punya penyakit bawaan? Penyakit bawaan itu biasanya kita sebut namanya penapisan ya. Penapisan itu kita tanyakan pada saat awal kehamilan. Jadi pada saat awal kehamilan tuh apakah memang ada riwayat misalnya asma atau memang ibunya sudah pernah ada riwayat darah tinggi sebelum kehamilan ya, atau misalnya ada penyakit autoimun misalnya lupus atau yang lain-lain, kita sudah lakukan penapisan di awal dan biasanya kita dari tanya jawab pada saat awal kehamilan. Kalau memang misalnya ada yang lain ya, misalnya kita curiga ada gangguan tiroid, kita sudah lakukan pemeriksaan juga. Jadi pemeriksaannya tentu lebih banyak dibanding pemeriksaan pada ibu hamil secara normal. Nah berarti kalau misalkan komorbid dan dia sudah melakukan pengobatan sebelumnya sebelum masa kehamilan, apakah obatnya akan berganti setelah masa hamilnya datang gitu ya, dalam masa kehamilan? Obat yang tadinya jadi treatment dia sebelumnya, apakah akan berubah? Ada yang berubah, ada yang enggak, nanti tergantung tergantung memang apakah obatnya nih aman untuk janin atau enggak. Jadi ini penting sekali ya, karena masih banyak dia di luar sana ibu-ibu yang akhirnya takut atau menyembunyikan penyakitnya karena dia takut nanti bayinya akan kenapa-kenapa. Bahkan sebenarnya kalau kita tidak berobat juga dan punya penyakit, justru bayinya yang akan punya risiko tinggi nggak sih dok? Kena imbasnya. Nah itu dia. Nah dok, kalau kita bicara tentang eklamsia, ini yang paling eklamsia yang paling ditakuti kayaknya ya oleh ibu hamil. Ini bisa kedetek dari kapan sih dok? Kalau eklamsi, pertama tentu kita dari tanya jawab di awal, biasanya kita ketahui, kita tanyakan dulu ada beberapa faktor-faktor resiko yang bisa menunjang ke arah sana. Di Indonesia tuh kita biasanya kenal ada istilah 4T. 4T tapi nggak hanya terbatas pada kondisi preeklamsia atau eklamsia aja ya. Tapi biasanya kita gunakan itu untuk screening di awal. 4T itu apa aja? Kita lihat apakah si ibunya ini terlalu muda. Usianya biasanya di bawah 20 tahun. Si ibu ini mungkin lebih tua, usia di atas 35 tahun. Lalu yang ketiga, jarak kehamilannya terlalu dekat. Lalu yang keempat adalah kalau anaknya terlalu banyak. Nah, begitu. Ini juga bahaya ya. Itu yang penting. Nah, kalau kita bicara khusus preeklamsi atau eklamsi, ada beberapa faktor resiko. Misalnya, kehamilan pertama itu merupakan faktor resiko terjadinya preeklamsi atau eklamsi itu ya. Eklamsi mungkin kita lebih sering dikenal dengan keracunan dalam kehamilan ya, yang ditandai dengan kejang pada saat dia mau melahirkan ya, setengah melahirkan. Terus yang kedua, biasanya kita lihat kalau si ibu sudah pernah melahirkan beberapa kali, resikonya lebih tinggi lagi. Terbentuknya preeklamsi. Yang ketiga, kalau usia ibu lebih lanjut, itu juga jadi faktor resiko. Dan yang keempat adalah berat badan yang berlebih atau obesitas itu juga jadi faktor resiko. Itu dari tanya jawabnya. Nanti kita biasanya lakukan pemeriksaan USG. USG itu untuk mendeteksi misalnya aliran darah pada rahim, apakah baik atau tidak. Kalau misalnya aliran darahnya kurang baik, itu biasanya menjadi penanda awal nantinya kita khawatir bisa terbentuk preeklamsi. Jadi pada saat USG yang
sudah trimester 2 atau ketiga, nanti kita bandingkan lagi aliran darah di otak bayi, lalu aliran darah di tali pusat, juga tumbuh kembang bayinya. Nanti kita bisa lebih ini lagi, bisa lebih jelas lagi. Baik, nanti kita lanjut lagi nih ya dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, makin seru perbincangan kita, apalagi ini untuk ibu hamil di rumah yang mungkin lagi nonton ya, ini penting sekali informasinya. Nah sebelum kita ke tips ya dok ya, yang ekamsi tadi sebenarnya ini kan yang paling ditakutkan, momok yang paling kayaknya takut gitu ya, kita merasakan, aduh jangan sampai saya merasakan itu, apalagi selama masa kehamilan, apalagi sampai saya melahirkan. Ada tidak gejala yang bisa kita deteksi lebih sederhana mungkin di rumah? Saya ngerasa kayaknya nih ada kondisi yang tidak nyaman, kan lebih cepat dideteksi lebih baik ya dok ya? Lebih baik ya. Yang paling penting sebenarnya adalah kontrol secara teratur. Karena pada banyak kondisi biasanya dia nggak bergejala dan baru memberikan gejala begitu kondisinya sudah memburuk. Preeklamsi atau eklamsi ini bukan hanya pada ibu, bukan hanya pada janinnya aja, tapi pada ibunya juga. Betul. Karena kan salah satu penyebab kematian ibu di Indonesia ya karena kondisi preeklamsi atau eklamsi ini. Nah kalau sudah pada tahap akhir, biasanya kan gejala yang dialami misalnya kadang tekanan darah tinggi, dia diikuti dengan nyeri kepala hebat. Terus ada mual muntah, ya, pandangannya dia kabur. Seperti itu. Dan kadang tuh nggak spesifik, jadi ada juga pasien yang dia pikir nggak kenapa-kenapa. Dia hanya mual-mual muntah, tapi udah menjelang lahiran, ternyata tuh dia tekanan darahnya tinggi sekali. Jadi kalau ada salah satu aja dari gejala, misalnya nyeri kepala, mual muntah ya, atau pandangan kabur, nggak usah semuanya ya, salah satu harus cepat-cepat ke rumah sakit sebelum terlambat. Nah ini mual muntahnya sampai usia berapa nih dok? Saya jadi deg-degan waktu itu. Biasanya tuh kalau di akhir-akhir kehamilan. Jadi kalau sampai akhir kehamilan masih ada gejala mual muntah, nafsu makan juga udah tetap nggak balik-balik juga, apalagi ditandai tadi ada nyari kepala yang hebat, pandangan kabur, nggak usah tiga-tiganya, satu aja udah harus langsung. Karena ini bisa dampaknya benar-benar sampai ke kematian ya dok? Benar, karena kebanyakan tuh kasus kematian pada ibu tuh karena keterlambatan. Jadi dipikir mungkin hanya mual muntah atau gejala lambung biasa. Jadi terlambat akhirnya tidak selamat, ini yang bahaya ya. Kita lanjut ke tips ya dok ya. Ini tips yang penting agar sehat selama masa hamil. Yang pertama adalah makanan-makanan yang bergizi. Silakan dok. Setuju. Yang paling penting yang tadi ya, tadi sempat aku bilang, perbanyak asupan buah dan sayur. Jadi semakin dia warna-warni, semakin lebih bagus ya. Lebih baik ya, yang ideal adalah 5 porsi buah dan sayur ya. Meskipun ya kita tahu ya itu sulit ya. Sulit. Terus yang kedua, sebenarnya intinya proporsinya asupannya secara seimbang. Tapi mungkin lebih tingkatkan yang asupan protein, karbohidrat, lebih baik karbohidrat kompleks ya. Karbohidrat kompleks misalnya oatmeal ya, atau sereal ya. Tapi porsinya biasanya juga mungkin lebih dikurangi aja, lebih dikurangi. Lemak juga asupan yang penting ya. Yang terakhir gula harus dibatasi. Dan jangan lupa suplementasi itu, suplementasi vitamin dan mineral memang sebaiknya dikonsumsi terus. Ya. Nah ini bicara tentang makanan kan sebenarnya dok, makanan katanya kan nggak boleh yang mentah ya. Ini misalnya salad atau sayuran kan memang mentah pastinya kan untuk salad seperti itu. Apakah harus ada treatment khusus atau better jangan dimakan? Kalau memang kita misalnya beli misalnya di pasar atau misalnya kita beli di toko yang maksudnya kita bisa mungkin lihat kebersihannya. Kita yakin yang penting kita cuci bersih. Tapi kalau nggak yakin, ya lebih baik dikupas atau mungkin sayurnya dimasak. Dimasak dulu. Karena apa? Kalau daging mentah, biasanya kan kalau daging mentah itu kita khawatirnya resikonya salmonellanya. Tapi kalau misalnya buah dan sayuran mentah, malah kita takutnya tuh resiko yang toksoplasmosisnya itu. Toksonya justru ya? Iya.
Wow, jadi kalau memang bisa dihindari, dihindari. Kita harus yakin dulu nih benar-benar memang apa yang kita makan berkualitas ya. Oke, selanjutnya adalah, nah ini kalau kita bicara tentang antenatal kan memang harus periksa kandungan secara teratur. Nah sebenarnya minimal periksa kandungan secara teratur tuh berapa dalam masa kehamilan? Dan idealnya berapa kali? Minimal atau paling sedikit 4 kali. 4 kali. Jadi 1 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 2 kali di trimester terakhir. Tapi ya memang sebaiknya dilakukan idealnya tiap bulan. Ya. Tiap bulan itu tentu kan kalau kita bicara kondisi Indonesia beda, ya maksudnya sangat luas. Asuhan antenatal itu dilakukan bukan hanya oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan, tapi tenaga kesehatan yang lain, ya. Jadi dokter, perawat dan bidan itu ya, maksudnya, dan bukan hanya terbatas di rumah sakit, tapi juga bisa dilakukan di puskesmas ya, di klinik. Oke, seperti Jadi itu. tidak ada alasan juga untuk tidak kontrol ya. Sebenarnya sudah sangat dimudahkan, bahkan di fasilitas-fasilitas kesehatan tingkat pertama sudah bisa dilakukan dengan mungkin bisa menggunakan BPJS juga ya, Dok ya. Baik, dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini berguna untuk ibu-ibu di rumah ya. Dan dokter juga tetap jaga kesehatan. Semoga bisa terus berbagi juga nih inspirasi di Bincang Sehati. Nah, pemirsa, bagaimana tips dari dokter kita hari ini sudah dicatat semua. Semoga ini bisa menjadi satu masukan untuk Anda, satu arahan untuk Anda, apalagi yang sekarang dalam masa kehamilan ya, agar hamilnya tetap sehat, hamilnya tetap bugar, dan nanti saat melahirkan juga kuat gitu ya. Dan ini bayinya akan berkembang dengan sehat, janinnya berkembang dengan kondisi yang normal sesuai tahapan, nantinya juga akan lahir dan tumbuh menjadi anak yang sehat. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sekian Bincang Sehati hari ini. Jangan lupa saksikan terus Bincang Sehati jam 10 pagi dari Senin hingga Jumat, dan akan tayang ulang jam 11 malam hanya di Diet TV. Akhir kata, saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.